Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Karisma Dewi dari kelas reguler Fakultas Teknik Elektro semester 1 angkatan 2020 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkenalkan, nama saya Guram Dhani, kelas reguler Fakultas Teknik Elektro semester 1 2020 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang syirik pada zaman modern. Syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya, atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah, sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang. Namun, di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih banyak terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yang mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Berikut ada beberapa bentuk-bentuk syirik pada zaman modern, yaitu 1. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib atau obat hanyalah sarana, yang menyembuhkan adalah Allah. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran atau kedekatannya dan memanfaatkan bantuan orang lain. Padahal jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Yang keempat adalah panen melimpah karena keprofesionalnya mengolah tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Yang kelima, anak-anak pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Kemudian, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain 1. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dan melakukan cara-cara melanggar seperti syirat, mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan serta perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik.
agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal ibadah baik hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain: 1. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Terima kasih, dan semoga pembahasan tentang syirik modern yang kurang lebih telah kami sampaikan ini bisa mengajarkan kita menjadi berhati-hati dalam berucap dan bertindak.